diberikan kelancaran dalam menjalankan kegiatan pada siang hari ini. Berdoa dan berdoa. Oke, di sini kalian ada yang tahu nggak tujuannya dikumpulkan di sini untuk apa? Belum tahu ya? Oke, jadi kalian itu dikumpulkan di sini untuk melakukan bimbingan kelompok ya. Jadi di sini tuh nanti kita bakal sama-sama sharing untuk mengetahui atau berbagi informasi yang akan kami sampaikan nanti. Di sini kalian tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Belum tahu juga. Belum pernah ngelakuin kayak gini juga? Belum pernah ya. Oke, jadi nanti kakak jelasin ya. Bimbingan kelompok itu adalah sebuah usaha untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua, tapi secara berkelompok. Kenapa secara berkelompok? Karena kita itu tidak bisa memungkiri bahwa ketika teman-teman itu berkumpul sama teman-teman sebaya ini, kalian itu lebih berpengaruh ya, maksudnya lebih terpengaruh kepada teman-teman sebaya daripada kalian itu berkumpul sama guru-guru atau orang tua kalian gitu. Jadi kenapa bimbingan ini itu dilakukan secara berkelompok? Karena pengaruh dari teman sebaya itu sangat besar seperti itu ya. Oke. Tujuan dari bimbingan kelompok ini itu adalah untuk memberikan informasi kepada kalian semua tentang sesuatu yang belum kalian dapatkan di kelas kayak gitu. Jadi itu nanti akan ada satu topik pembahasan yang mungkin di kelas kalian itu nggak dapat gitu ya. Nah, terus di sini di bimbingan kelompok ini juga itu ada tata caranya, yaitu yang pertama sebenarnya umum aja sih ya, kayak duduknya itu kita bisa melingkari ini, terus bisa setengah lingkaran, ada yang di sini, ada yang di situ, kemudian ada yang berhadapan-hadapan seperti itu. Terus kemudian ada seorang PK. PK itu adalah pemimpin kelompok. Jadi nanti di sini pemimpin kelompoknya itu ada kakak dan adik. Nah gitu. Tapi kakak kan nggak mungkin sendirian ya, pasti ada anggotanya, yaitu ada teman-teman semuanya gitu ya. Terus di sini jika kalian itu ingin mengutarakan pendapat, kemudian ada yang ingin bertanya atau menjawab pertanyaan, nanti kalian acungkan tangan aja ya, terus langsung bilang kayak gitu. Oke? Tuh, terus jadi teman-teman di sini tuh juga harus aktif ya dan responsif. Nggak boleh bukan nggak boleh sih, tapi harus diwajibkan untuk responsif gitu ya. Kalau misalnya ditanya ya jawab, terus kalau misalnya ada yang ingin diutarakan ya diutarakan, kemudian kalau ingin menyanggah ya menyanggah, seperti itu ya. Jadi kalian harus responsif. Terus kemudian di sini tuh juga kalian harus bisa menjaga rahasia. Misalnya nanti ada yang informasi yang bersifat privasi atau pribadi, jadi teman-teman itu harus bisa menjaga rahasia tersebut gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita udah bubar nih ya, nanti kan kalian pasti mau berkegiatan yang lain ya, bertemu dengan teman-teman yang lain. Jadi nanti kalian itu nggak boleh membocorkan rahasia dari teman-teman yang ada di sini gitu ya. Paham? Oke, baik. Selanjutnya ada satu nih yang belum kita lakuin, yaitu perkenalan. Gak enak kan kalau kita sharing-sharing, kita cerita-cerita, tapi kita nggak saling kenal. Mungkin udah pada kenal tapi belum kenal banget, makanya kita kenalan. Mau mulai dari mana nih? Dari sini apa dari sini? Dari sini. Ya, jadi perkenalannya itu sebutin nama, jurusan, dan semester ya. Oh iya Mbak Alfi, kita kan belum kenalan juga. Oh iya. Oke. Kenalannya dimulai dari kakak dulu ya. Tapi tadi sebutin nama, semester dan prodi. Jadi Kak Alta dulu. Oke, perkenalkan nama kakak Anissa Altanovia. Kalian bisa panggil Alta. Kakak dari prodi bimbingan konseling Islam semester 5, alamatnya di Banjarnegara. Perkenalkan nama kakak Alfia Brikma. Kakak sama Kak Alta semester 5 dari prodi bimbingan konseling. Alamat kakak dari Kebumen. Nah langsung ya dari sini. Perkenalkan nama saya
kita berkumpul di sini buat bimbingan kelompok bersama membahas topik satu. Nanti kalian sharing-sharing aja, ya dibuat senyamannya aja, nggak perlu. Oke teman-teman, lanjut ya. Nah, topik yang akan kita bahas ini tentang sifat terlalu sensitif atau baperan ya, atau yang kata lebih kerennya ini highly sensitivity person atau HSP. Nah, di sini udah ada yang tahu belum HSP itu apa? Belum tahu ya. Nah, HSP ini merupakan seorang yang memiliki kadar sensitif atau kepekaan yang tinggi. Kalian tahu nggak? 15-20% populasi orang di dunia ini merupakan seorang yang memiliki kepribadian HSP. Jadi 15-20% orang di dunia ini, populasi di dunia ini merupakan seorang yang memiliki kepribadian HSP. Nah, dari 15-20% populasi orang itu, apakah di sini ada salah satunya yang memiliki kepribadian HSP? Ada banyak. Ya, oke, nanti Kita bisa sharing-sharing ya. Nah, individu HSP ini umumnya akan lebih peka terhadap stimulasi lingkungan sekitarnya, kayak kebisingan, keramaian, ataupun interaksi sosial dengan banyak orang. Mereka itu cenderung akan mudah lelah karena stimulus-stimulus yang dia berikan kepada lingkungan sekitarnya. Oke, kemudian kan tadi udah dijelasin ya sama Mbak Alfi definisi dari HSP itu sendiri. Nah, jadi ketika kalian itu merasa mood dari orang-orang sekitar ini mempengaruhi kalian dan kalian itu mudah tersinggung atau kalian itu nggak suka dengan kebisingan atau keramaian, itu berarti kalian bisa masuk dalam kategori HSP ini, gitu, highly sensitivity person gitu. Nah, HSP ini tuh sebenarnya bukan gangguan mental ya teman-teman. Jadi ini tuh adalah sebuah kepribadian yang mungkin dimiliki oleh beberapa orang, kayak gitu, walaupun nggak semuanya ya, gitu. Nah, tadi ada kan yang punya tipe kepribadian ini? Itu, oke. Jadi tipe kepribadian ini tuh bisa datang dari faktor genetik ya. Jadi bisa dari ayahnya, bisa dari ibunya, atau kakeknya, atau yang lain-lain gitu ya. Nah, walaupun HSP ini biasanya itu didominasi oleh orang-orang yang introvert, yang sukanya sendiri, yang biasa pendiam gitu ya. Tapi HSP ini tuh bisa dimiliki oleh orang-orang yang extrovert, yang mereka itu suka dengan keramaian, suka dengan kebisingan, suka dengan interaksi dengan orang-orang yang banyak kayak gitu ya. Itu tuh bisa dimiliki oleh orang extrovert itu. Nah, jadi untuk lebih mengetahui secara lebih dalam tentang bagaimana sih karakteristik orang-orang yang mengalami kepribadian HSP ini, nanti kita akan bahas ya. Jadi karakteristik orang yang mengalami HSP ini yang pertama itu adalah mereka memiliki intuisi yang kuat. Jadi pribadi yang HSP ini mereka itu lebih bisa mengetahui apa yang orang lain itu tidak ketahui, kayak gitu. Jadi mereka itu bisa memandang sesuatu dari berbagai sisi gitu. Jadi nggak hanya dari sudut pandang ini atau hanya dari sudut pandang yang ini aja. Paham nggak? Paham nggak kira-kira? Paham. Oke. Terus selanjutnya Mbak Alfi. Selanjutnya itu selain memiliki intuisi yang kuat, mereka juga memiliki empati yang tinggi. Tahu kan empati? Coba. Mampu merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi HSP ini selain memiliki intuisi yang kuat, dia juga memiliki empati yang tinggi. Karena dia tadi memiliki intuisi yang kuat tadi itu, akhirnya dia bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Sehingga dia itu bisa menjadi pendengar yang baik karena tadi bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Sehingga ketika orang-orang yang mungkin mau curhat ke HSP ini, dia jadi lebih feel-nya dapat.
tertarik pada keindahan seni dan alam. Tahu kan keindahan seni dan alam? Nah, tadi kan udah dijelasin terkait kalau HSP ini ketemu orang banyak di tempat bising ataupun berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang ramai itu, mereka akan mudah lelah. Nah, untuk mencharger energinya itu mereka mengekspresikannya lewat seni dan alam ini. Kayak contohnya hiking di gunung, hiking ke gunung atau ke pantai atau ininya yang berbau-bau alam. Kalau enggak kayak gambar, lukis atau mural gitu. Diekspresikannya lewat itu sehingga mereka akan kayak energinya kembali lagi. Paham? Oke, yang selanjutnya itu adalah mereka itu tidak nyaman dengan banyak rangsangan. Artinya orang tersebut itu nggak suka kalau dia itu berada di tempat yang bising, di tempat yang ramai. Kemudian mereka itu tidak suka berinteraksi dengan banyak orang, ya. Jadi orang yang memiliki HSP ini, mereka itu cenderung lebih nyaman ketika mereka itu berada pada situasi yang damai, tenang, tidak bising. Kemudian mereka juga lebih nyaman berinteraksi dengan individu-individu yang jumlahnya tuh sedikit gitu. Jadi bukan berarti orang yang memiliki HSP ini tuh mereka nggak mau menghargai atau tidak mau berinteraksi dengan orang-orang banyak ya, tapi mereka itu lebih nyamannya berinteraksi dengan orang dengan jumlah yang lebih sedikit seperti itu. Nah, tadi udah tahu kan karakteristik dari HSP itu gimana. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan HSP nih. Walaupun sering dikatain kayak baperan banget sih, tersinggungan banget sih, tapi mereka itu punya kelebihan loh. Nah, kelebihannya apa? Yang pertama itu tadi berempati tinggi, seperti yang udah kakak jelasin tadi ya. Mereka itu memiliki empati tinggi, yaitu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, selain itu mereka juga artistik, yang tadi kayak untuk mencharger energinya lagi, mereka mengekspresikannya lewat seni kalau nggak alam gitu ya. Kemudian detail atau teliti. Orang HSP ini mereka kebanyakan merupakan orang yang teliti, jadi nggak asal-asalan dalam mengerjakan sesuatu. Kemudian ada pendengar yang baik. Tadi kan dia berempati, yang akhirnya dia menjadi pendengar yang baik. Nah, jadi kalau mau curhat ke HSP atau kalian HSP itu enak karena dia udah bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Kemudian juga dia pendengar yang baik, jadi untuk teman curhat tuh dia cocok. Kemudian senang membangun hubungan yang dekat. Jadi kalau HSP ini mereka kalau udah ada yang sip sama dia tuh kayak udah nyaman, mereka itu akan cenderung membangun hubungan yang erat kayak bestie gitu ya. Nah, kemudian ada mampu mensyukuri yang telah dimiliki. HSP ini dia semua orang ya sebenarnya. Dia dapat mensyukuri apa yang dia miliki, apa yang terjadi ke dia. Jadi dia kayak dia mampu menerima apa yang terjadi ke dia. Kemudian ada mampu menghargai orang lain. Nah, di HSPD juga mampu menghargai orang lain karena dia kan tadi berempati dan menjadi pendengar yang baik. Alhasil dia mampu menghargai orang lain. Selanjutnya ada kekurangan. Oke, jadi di samping ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, di sini kekurangan dari kepribadian HSP itu yang pertama, mereka itu tidak menyukai konflik. Jadi ketika mereka itu sedang berada dalam konflik, mereka itu akan merasa kayak capek gitu loh, kayak kan mereka nggak suka kebisingan, nggak suka dengan debat-debat kayak gitu. Nah, jadi ketika ada konflik, mereka itu lebih memilih untuk kayak ya udahlah berdamai aja gitu, lebih meredam emosinya mereka kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, mereka itu tidak suka konfrontasi. Konfrontasi itu sama kayak tadi, kayak konflik itu, mereka itu lebih suka kayak ya udahlah berdamai aja kayak gitu, nggak usah ada debat-debat kayak gitu, kayak nggak usah berinteraksi dengan banyak orang kayak gitu kan, lebih cenderung untuk ya udahlah mundur aja kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada takut akan penolakan. Jadi si HSP ini tuh takut kalau misalnya ada sesuatu yang diberikan kepada orang lain, maka hal itu ditolak gitu. Jadi membuat si HSP ini kayak berpikir bahwa oh, apakah yang aku berikan ini
nggak sesuai sama apa yang mereka terima, atau apa yang aku apa ya kayak nggak sesuai dengan yang mereka harapkan. Iya, betul. Kayak gitu. Nanti di pikirannya tuh kayak takut penolakan. ya gitu. Nah terus orang HSP ini tuh juga perfeksionis ya, jadi apa-apanya tuh ingin sempurna gitu, kelihatan sempurna, kelihatan nggak ingin salah kayak gitu. Nah terus selanjutnya dia itu juga kritis terhadap diri sendiri, berkaitan dengan yang perfeksionis tadi gitu. Jadi mereka itu berpikir bahwa aku tuh masih bisa loh lebih dari yang tadi gitu. Jadi mereka itu selalu ingin tampil terlihat sempurna kayak gitu. Kemudian mereka itu tidak suka kalau emosinya itu terlihat oleh orang lain. Jadi ketika mereka merasa lagi emosi, marah gitu, Kecewa. iya, mereka itu lebih suka memendami aja gitu, nggak usah orang lain itu tahu kayak gitu. Nah terus mereka itu juga tidak suka dengan apa ya, aturan dan jadwal yang padat gitu. Jadi ketika mereka disuguhkan dengan berbagai jadwal yang padat, mereka itu akan apa ya, pikirannya itu penuh gitu. Jadi merasa bahwa dirinya itu kayak aduh, aku kok bebannya banyak banget sih, kayak pokoknya nggak nyaman gitu lagi pikiran dan hati mereka gitu. Terus ketika mereka udah dibebankan oleh berbagai jadwal yang padat itu, maka mereka itu akan cenderung merasa cemas, terus kemudian dia itu apa ya, membawa dirinya pada stres gitu. Ketika udah stres yang berkelanjutan, maka akan berdampak pada depresi seperti itu teman-teman. Gimana, ada pencerahan nggak tentang HSP ini? Ada. Oke. Intinya pasti dari kalian ini menganggapnya ini kayak lebih gampangnya ya, yang kalian kenal itu tentang orang yang baperan, kalau enggak tersinggungan. Nah sebelum kakak-kakak ini membahas lebih lanjut, kita mau nanya-nanya nih, dari kalian ini ada nggak sih yang mungkin merasakan ya, tadi setelah kita udah bahas tentang karakteristik dan kelebihan dan kekurangan, mungkin dari kalian ada yang ngerasa oh kayak aku banget nih, atau ih aku punya temen yang HSP nih tuh. Nah atau ada yang merasakan seperti itu, mungkin bisa di-sharing-sharingkan di sini. Ada nggak kira-kira? Pernah. Oke, siapa dulu? Udah aku lupa ceritanya. Tapi pernah. Iya, pernah rasain kayak gitu. Pernah kayak sensitif ketika diomong orang Iya. gitu. Dibilang baperan atau gimana itu pas waktu itu? Enggak sih. Kayak merasa baper aja gitu kalau dibilang sama orang gitu. Tapi sekarang Oh udah enggak. mungkin kok bisa udah nggak merasakan gitu, ada tips-tipsnya? Atau gimana cara kamu tuh dulunya baperan sekarang enggak gitu? Gimana? Gimana ya? Ya nih apa yang orang kata itu ini lebih mendekati hidup ini. Jadi kayak mensyukuri gitu ya. terus kamu tuh kayak masih peduli nggak sekarang kalau misalnya ada orang yang ngomongin kamu, terus kamu kira-kira peduli sama orang itu apa cuek aja? Kadang ada yang peduli ini, tapi kadang ada yang peduli amat. Masih ada sedikit-sedikit ya. Nah, oke. Terus gimana mbaknya tadi? Paling yang itu sih pernah dikatakan itu pernah. Cuman kalau misal ada yang bilang kayak gitu kan paling apa ya, kayak kalau misal ada salah satu anak yang bilang kayak misalnya kamu tuh jangan jadi kayak gini gitu, paling berarti harus diperbaiki lagi. Oh, menjadikan kritikan itu Sebagai membangun, membangun. sebagai sesuatu yang membangun dalam diri. Berarti kamu tetap berpikir positif Iya. terkait apa kritikan yang diberikan teman Kalau kamu itu. misal menurut aku apa ya, kayak lebih kalau misal dia berpikir dengan hal baik, dia nanti akan diserap ke dirinya. Berusaha berpikir positif. Kalau Yang lain ada nggak? ada nggak? Sensitif gitu. Sensitif. Sensitifnya gimana? Kan kadang diomongin sama orang gitu, kadang orang kalau ngomong nggak pakai mikir. Oh iya iya. Ya jadi lebih ke hati. Cuma mau dibilang kamu baperan gitu tidak sih, cuma kayak sensitif sampai ini. Dirasa sendiri gitu ya. Tapi untuk mengatasi itu gimana? Ya, maksudnya kayak dibikin udah nanti juga Ya ini juga
lupa gitu kan. Kadang kan Lebih dipendam sendiri berarti ya. lebih enak sih. Karena kalau misalnya ngomong pun orang lain juga kalau gitu. Iya. Makan ngerti apa yang kita Iya. Kalau aku ya kayak mbak ini juga. Terus apa ya kalau misal bilang apa orang ya kayak gini misal orang lain bilang tuh nggak pakai mikir dulu gitu. Itu kalau misal bener bilangnya ya oke lah gitu sapi gitu ke hati terus aku itu rasa sendiri gitu. Tapi kalau nggak bener ya bener-bener kayak marah di hati gitu. Tapi ya marahnya nggak sambil bilang ke orang tapi diem gitu. Merasakan sendiri. Soalnya kadang orang itu sok tahu ya. iya. Nggak mengetahui Iya. seluk-beluknya kita gitu ya. Iya benar. Nggak kenal kita lebih dalam Iya. tapi kok ngomong gitu Mereka ya. hanya lihat covernya aja gitu. Jadi kebanyakan di sini merasakan ini iya HSP, High Sensitivity Person. Iya. Ya semua itu wajar sih, wajar dimiliki semua orang. Tapi dari bagaimana kitanya, pribadi kitanya dalam menyikapi hal tersebut. Kita kan nggak bisa ya kayak ngatur orang apa ke kita. Tapi kita bisa ngatur diri kita sendiri. Kita harus bersikap gimana ke mereka orang. Oke, jadi kan tadi udah pada cerita ya tentang pengalaman pribadi, pengalaman masing-masing. Nah, kita kakak-kakak ini ada tips nih buat kalian-kalian yang ngerasa kalau diri kalian itu HSP gitu ya. Jadi biar kalian itu hidupnya itu jadi lebih baik dan tenang gitu ya, nggak melakukan sesuatu yang buruk gitu. Gimana ya? Ya atau mungkin kalian punya teman-teman yang kayak gini, kalian bisa sharing tips juga ya. Nah, jadi yang pertama itu kenali emosi. Tadi emosi kan ada banyak ya, emosi marah, sedih, kecewa. Kalian tuh harus kenalin emosi itu dulu, baru kalian bisa mengendalikannya. Karena kita nggak bisa kendaliin orang lain, kita bisa kendaliin diri sendiri. Itu dengan mengendalikan emosi kita. Nah, kemudian ada latih self compassion. Self compassion itu apa sih? Kayak kita tuh lebih legowo, lebih ikhlas aja gitu. Kita ngelatih diri kita supaya lebih legowo, supaya ya kita masih kayak sayangilah diri kita. Kalau terlalu mikirin apa yang orang lain omongin kan kasihan juga diri kita kan. Nah, kita harus melatih itu ikhlas sama legowo, bukan berarti kita kayak aku nggak bisa ngelawan, aku bisa cuma udah nggak usah diperpanjang gitu kan. Nah kemudian belajar kelola stres dengan hal-hal yang positif kayak contohnya mengatur pola makan, rutin olahraga, terus tidur dengan baik. Kemudian ada curhat dengan orang-orang yang terdekat kalian. Ya kebanyakan di sini pasti lebih suka memendamnya sendiri, kebanyakan orang kan kayak yang tadi jadi sampaikan, karena orang lain itu nggak akan ngerti apa yang kita rasakan. Cuma kalau emang kalian udah nggak kuat banget, aku pengen meluapkan apa yang aku rasakan, ya nggak apa-apa. Bukan berarti kalian curhat itu kalian lemah ya, enggak. Gitu. Curhat sama orang-orang yang mungkin kalian percaya kalian nyaman. Kemudian ada ciptakan batasan untuk diri sendiri. Kalau kalian emang nggak sanggup ketika disuruh ngelakuin ini itu, kalian nggak sanggup, ya udah bilang aja enggak deh, aku nggak bisa. Atau jadi jangan jadi people pleaser ya teman-teman. Tahu nggak people pleaser? Nggak enakan. Itu ruginya di kita juga loh. Kayak suruh ini iya, suruh itu iya, itu kan kalau kita nggak bisa, masa iya tetap diiyain? Harus berani bilang enggak, aku nggak bisa, aku nggak sanggup, gitu ya. Kemudian ada ciptakan suasana tempat yang nyaman di lingkungan kita. Kayak contohnya kalau kalian di sini kan di pondok ya, di kamar itu ciptakan suasana yang nyaman dan aman supaya kalau kita istirahat, kita belajar, kita pun jadi nyaman. Jadi kita kalau udah dari luar kita stres, capek, di dalamnya berantakan, kan kita tambah nggak nyaman. Itu ya, itu tips dari kakak-kakak ini. Semoga sih bisa kalian terapkan dan bermanfaat untuk kalian. Tuh. Oke, masih pada semangat nggak? Semangat nggak? Enggak, ya udah siang. Aduh, gitu. udah siang ya udah nanti jam-jamnya rawan ya. Oke, untuk menambah semangat kalian ya, kakak ada permainan, ada games ya. Jadi nama gamesnya itu kayak ikuti kata kakak gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kakak
kakak ngomong apa, kalian ikutin gitu. Kakak kasih contoh ya, misalnya ayam-ayam, anggur-anggur gitu. Nanti kalian ikutin ayam-ayam, anggur-anggur gitu. Atau bebek ayam, nanti kalian ikutin bebek ayam gitu. Gimana, paham? Oke, kita mulai ya. Ayam-ayam, bebek. Ayam bebek. Itik-itik angsa. Itik angsa. Berapa jumlah angsa? Berapa jumlah angsa? Berarti kalian Berarti masih fokus konsen nih. ya dan masih Iya. semangat. Tepuk tangan dong. Kita bermain yang basically sih. Iya, basically ya. Jadi kalau nggak tahu, Aduh, pasti kalian nggak konsen gitu ya. Oke, lanjut ya. lanjut. Tadi kan udah dikasih tips nih ya sama Kak Alfi gimana caranya biar kita itu bisa menjadi ASP yang baik itu ya. Nah, jadi kakak di sini tuh mau ngasih tips atau cara biar kita itu nggak jadi orang yang baperan ya. Jadi yang pertama itu kita tuh nggak boleh menyimpulkan sesuatu itu kayak secara mentah-mentah gitu ya. Jadi ketika ada informasi atau kayak omongan dari orang lain, kalian itu nggak boleh langsung kayak ih masa sih gitu kayak langsung menerima gitu. Kalian tuh harus memikirkan dulu tujuan mereka bilang kayak gitu tuh apa, terus apa ya kayak maksud mereka ngomongin kayak gitu tuh apa gitu. Apakah emang benar itu tuh kalian atau memang orang-orang yang menyampaikan ke kalian itu kayak cuma buat manas-manasin aja gitu loh. Jadi kalian itu kalau misalnya dapat informasi atau kayak dapat sindiran dari orang lain itu tuh jangan langsung diterima mentah-mentah, tapi kalian olah dulu, kalian pikirkan dulu apa benar emang itu buat aku, apa benar itu kayak yang aku rasain gitu. Jadi jangan menyimpulkan secara mentah-mentah kayak gitu. Ya, lanjut. Kemudian ada latih diri untuk menjadi pribadi yang sabar ya. Sabar itu bukan berarti kalah loh. Iya. Jadi kayak orang sabar tuh kayak ya supaya amarah dalam diri kita tidak Meredam. tersulut, tidak meredam. Jadi sabar itu juga bisa membuat kita jadi lebih kuat, tegar dalam menghadapi masalah ya. Terus selanjutnya jadilah pribadi yang dewasa. Jadi kalau misalnya kita nggak mau dibilang jadi baperan atau sensitif kayak gitu, kita tuh harus bisa bersikap dewasa gitu ya. Jadi kita itu apa ya bersikap untuk terbuka dengan orang lain ya gitu. Kalau misalnya kita lagi ngobrol nih kayak gini atau lagi bercandaan gitu, misalnya kamu nggak suka bercandaannya dia, kamu tuh harus ngomong aku tuh nggak suka kalau kamu bercandain aku kayak gitu. Jadi kamu tuh kalau misalnya lagi main sama ini terus kamu nggak suka sama bercandanya ini, itu jangan langsung kayak diem terus marah terus ngediamin dia, tapi kamu tuh harus ngomong maaf kamu tuh tadi bercandaannya kayak buat aku tersinggung kayak gitu loh, aku tuh nggak suka kalau kamu bercandain aku kayak gitu. Jadi tuh diomongin baik-baik gitu loh sama teman-teman yang membuat kamu tuh tersinggung kayak gitu. Jadi Jangan tiba-tiba diam. iya, jangan tiba-tiba diam kayak malah ngejauhin gitu loh, jangan. Tapi kamu tuh bilang dulu ke dia, jadi dia tuh tahu oh ternyata kamu itu tuh orangnya kayak gini. Jadi nanti kalau dia lagi bermain sama kamu tuh dia tuh juga jadi apa ya introspeksi diri loh, kayak menjaga perasaan kamu juga kayak gitu. Oh, si kamu nggak suka loh digini. Jadinya tuh dia juga bisa kontrol diri kayak gitu. Nah, kemudian ada bersikap cuek. Bersikap cuek itu perlu tau. Bersikap bodoh amat. Kayak nggak semua omongan orang itu harus kita tanggepin ya. Jadi kadang kita juga perlu bodoh amat. Kayak udah sih itu juga mereka yang ngomong. Toh belum tentu aku begitu. Terserah dia mau berpikiran bagaimana ke aku. Yang penting aku nggak kayak gitu. Tuh. Jadi kayak kembali lagi kita nggak bisa ngontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Nah kita ya udah kayak apa cuek aja sama yang orang lain omongin, karena kan mereka nggak kenal kita secara lebih dalam, ya kan? Oke, jadi yang terakhir nih, kalau misalnya mau nggak dibilang baperan, kita itu lakukan hal yang positif gitu. Jadi ketika merasa bahwa omongan orang-orang itu menyakiti hati kalian itu apa ya, mending minggir dulu, terus kalian itu lakukan hal yang positif. Kayak misalnya kamu tersinggung sama omongannya ini, kamu itu cari teman lain untuk mengembalikan mood kamu gitu. Misalnya kamu ngobrol sama ini atau sama
yang mengembalikan buat kamu gitu. Kayak misalnya apa ya, kayak ngobrol dengan ini atau bermain dengan yang lain kayak gitu. Jadi bisa melupakan masalah kamu dengan yang ini kayak gitu. Nggak berlarut-larut dengan masalah sama dia gitu. Jadi berusaha sebisa mungkin kayak tadi berpikir positif, bersikap bodo amat gitu ya. Oke, tadi tuh adalah tips dan cara agar kita itu nggak mudah kelaparan dan bisa menjadi pribadi HSP yang lebih baik kayak gitu. Walaupun sensitif, tapi kita juga bisa mengendalikan diri kita Iya. menjadi pribadi yang positif. Bukan berarti sensitif itu, baperan itu nggak boleh, buruk, kayak ih baperan banget, nggak mau lah temenan sama dia, baperan, nggak mau bersihkan. Bukan berarti selamanya itu buruk ya. Tapi ada sisi positifnya dan dari kita pun ada pengendaliannya. Oke, sebelum ditutup dan sebelum sesi bimbingan konseling ini selesai, ada nggak yang mau ditanyain atau ada yang mau cerita lagi tentang permasalahannya atau masa lalunya gitu, pengalaman terkait HSP ini? Ada temennya mungkin yang temen aku baperan banget nih, boleh di sharing atau tanya apa gitu, boleh silakan. ada mungkin. Ada nggak? Iya boleh. Mungkin saja nomor 4 ya Mbak, kan bersikap cuek. Cuma kadang ada beberapa orang yang kayak kita itu terlalu memikirkan perspektif orang terhadap kita. Jadi mau cuek itu nggak bisa loh. Kayak kadang mikir, ya aku gimana dia gimana ya. Jadi aku salah ngomong loh ya. Kalau misalnya aku cuek, dia jadi sebel nggak sih sama aku. Terus gimana sih cara mengendalikan dia? Kita itu nggak berpikiran mengenai perspektif orang terhadap kita. Kayak bersikap bodo amat gitu. Bersikap bodo amatnya di kitanya biar nggak kepikiran gitu. Oh, oke. Jadi gimana ya? Kita itu nggak usah peduliin gitu loh. Maksudnya kayak ya kita berjalan selayaknya kita aja gitu. Ya dia juga nggak mungkin aja dia tuh juga nggak memperdulikan apa yang kamu katakan kan. Jadi ya sebisa mungkin kita bersikap legowo aja gitu. Nggak usah kayak mikirin pokoknya apa ya udahlah berjalan sesuai dengan apa yang udah kamu lakukan aja gitu. Nggak usah mikirin apa omongan orang kayak gitu. Kayak gitu tuh cukup tutup telinga aja gitu. Jadi bersikap bodo amatnya itu bukan berarti kita tetap bukan berarti kita ngejauhin dianya ya. Kayak ya aku bersikap bodo amat untuk diriku sendiri ya. Kayak toh yang dia omongin ini Belum tentu benar. benar di akunya gitu. Jadi kayak ya kita sekali lagi kita tuh nggak bisa ngendaliin mereka mau bersikap gimana. Walaupun kita ya mikir gini, nanti dia gimana ya ke aku, nanti dia marah nggak ya kan? Itu kan tindakan dia kan. Kita nggak bisa kayak nanti kalau aku ngomong gini kamu jangan marah ya. Walaupun kita udah ngomong gitu pun dia nggak tahu kan dia akan marah atau enggak. Itu udah bukan hak, maksudnya bukan kemampuan kita kan. Kemampuan kita ya cuma mengendalikan diri kita sendiri. Nah, sebelum kita membahagiakan orang lain, kita perlu membahagiakan diri kita sendiri kan. Jadi ya sebisa mungkin kita merawat diri kita dulu, jiwa kita dulu supaya ya kayak menyenangkan diri kita dulu lah. Baru kita bisa menyenangkan orang lain. Kalau kita pun jadi people pleaser yang gak enakan sama orang, gitu, mengiyakan orang terus, apa ya jadi kitanya bahagia? Walaupun kita tertekan enggak kan. Jadi kita harus berusaha mengontrol diri kita dulu baru bisa mengontrol orang lain. Gimana? Oke, yang lain? Yang tadi yang nggak enakan gitu. Gimana sih cara kita menolak agar orang kan kita nolak kayak enggak, tapi kan itu pasti kan dari orang tersebut itu kan kayak kenapa nggak mau, kayak kalau misal kita dituntut tetap harus melakukan itu mana Mbak? Cara supaya menolak dengan cara yang baik. Ya kayak yang pertama, kalau memang kita nggak sanggup ya, kita kan bisa nolak nih. Kita punya hak untuk menolak dan menerima. Jadi kita sampaikan kenapa sih kita nggak bisa, kenapa kita nolak, alasannya gimana. Kita
baik dengan bahasa yang sopan tentunya ya. Kita nggak bisa ini karena ini. Mungkin lain kali saya bisa gitu. Kalau misalkan dia tetap nggak maksa nih, ayolah coba dulu gitu. Ya kamu kasih pemahaman lagi. Maaf, sekali lagi maaf karena ya emang saya nggak bisa gitu. Mau dipaksakan pun nggak bisa gitu. Jadi percuma kalau kamu memaksakan kehendak ke saya, kalau dari saya juga nggak bisa ya tetap nggak bisa. Maksudnya kamu kasih pemahaman yang lain pun mereka tuh tetap kayak ya udah gitu, nanti kan jatuhnya kamu tuh ngerjain sesuatunya tuh jadi nggak maksimal gitu. Jadi berikan pemahaman yang baik dulu sama orang itu, nanti apa ya urusan dia mau menerima pemahaman kamu apa enggak, ya udah yang penting kamu tuh udah mengutarakan misalnya nggak bisanya kamu gitu ya, berikan alasan yang logis iya, berikan alasan yang logis. tapi disampaikannya dengan toh juga kan kalau dipaksakan nanti hasilnya nggak maksimal. Jadi daripada nanti saya mengerjakannya pun tidak maksimal gitu kayak gitu kan, pasti dia juga akan memahami. Oh iya sih. Nah, ada lagi nggak yang mau cerita atau apa gitu? Apa udah aku? Oke. Jadi sekian bimbingan kelompok kita hari ini. Semoga apa yang udah kakak-kakak sampaikan tadi dan pengalaman dari kalian ini bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua ya. Tidak terlepas dari yang tadi kakak bilang itu, kalau misalnya ada sifat rahasia di sini, kalian itu wajib untuk menjaganya, merahasiakannya. Jadi kalau udah keluar dari forum ini, kalian jangan mencerita-ceritakan nih kayak mbaknya tadi kan tadi bilang ada apa kayak aku tuh dulu pernah dibilang baperan gitu ya. Jadi kamu tuh jangan bilang itu ternyata baperan tahu kayak gini tuh jangan gitu ya. Jadi harus menyimpan sendiri aja. Ini cerita rahasia kita. Ya, cerita rahasia kita betul ya. Oke, sebelum penutup kakak mau bilang terima kasih sama kalian karena udah meluangkan waktu untuk mengikuti bimbingan kelompok ini. Kami juga mohon maaf apabila dalam mengucapkan atau perbuatan kami itu membuat kalian itu menjadi tidak enak gitu ya. Gimana, dimaafin nggak? Oke, baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.